Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai organ gerak manusia. Jadi kita akan mengenal susunan dari tulang-tulang. Nah, rangka tubuh tersusun dari tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri ya. Nah, tulang itu dapat bergerak jika dibantu otot dan persendian. Sekarang kita mengenal dulu nih bentuk-bentuk tulang. Salah satunya ada tulang tak beraturan, contohnya pada tulang rahang, ada tulang pipa pada tulang lengan, tulang pendek adanya pada ruas tulang belakang, kemudian ada tulang pipi adanya pada tulang belikat. Sekarang kita akan mengenal dulu fungsi dari rangka. Nah, apa sih fungsinya? Salah satunya membentuk dan menegakkan tubuh. Nah, tanpa ada rangka, kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Melindungi organ bagian dalam, jadi organ-organ dalam yang lunak itu bisa terlindungi dari serangan-serangan karena terlindungi oleh tulang. Nah, membantu pergerakan tubuh. Jadi kita dapat bergerak dengan bebas. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah yaitu letaknya pada tulang belakang. Sekarang kita akan melihat gambar nih. Di situ ada macam-macam tulang. Nah, kita akan mengenal tulang kita itu dibagi menjadi 3 adalah tulang bagian kepala, tulang bagian badan, sama tulang organ gerak. Organ gerak itu ada 2, yaitu organ gerak bagian atas dan juga organ gerak bagian bawah. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Bisa kalian lihat ya, gambar yang pertama ini adalah gambar dari tulang kepala. Jadi di tengkorak kita ini ada beberapa tulang. Ibu sebutkan salah satunya. Ada tulang dahi, ada tulang pipi, ada tulang hidung, masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya ada tulang anggota gerak. Apa saja sih? Sekarang kita bahas dulu anggota gerak atas. Itu adalah pada tangan. Contohnya ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Sedangkan anggota gerak bawah contohnya adalah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dengan juga tulang jari kaki. Selanjutnya kita akan mengenal tulang bagian badan. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai tulang yang ada pada bagian badan. Nah, apa saja sih? Salah satunya ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, kemudian ada tulang panggul yang isinya ada apa aja? Ada tulang usus, terus ada tulang duduk dan juga tulang kemaluan. Nah, tahukah kalian pertemuan antara 2 tulang sehingga tulang dapat digerakkan itu karenanya adanya sendi. Jadi kita sekarang akan mengenal mengenai macam-macam sendi. Nah, sendi itu ada sendi apa saja? 1, ada sendi putar, ada sendi engsel, sendi geser, sendi peluru, ada sendi mati. Selain itu ada juga sendi pelana. Kita bahas 4 sendi ya. Ada sendi peluru, yaitu dia berbentuk bola dan juga mangkok, bergeraknya ke semua arah. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini yaitu digerakkan satu arah. Nah, terdapat di lutut dan juga sikut. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana digerakkan 2 arah, letaknya ada pada antara pangkal ibu jari. Jadi jari kita hanya bisa ke samping atau depan belakang. Nah, kemudian ada sendi putar. Sendi putar itu dia berputar mengelilingi tulang lain, yaitu letaknya di antara tulang leher. Itu adalah macam-macam sendi. Sekarang kita akan membahas. Tadi selain oleh sendi, tulang kita juga dapat bergerak karena adanya otot. Nah, sekarang kita bahas. Otot itu merupakan salah satu alat gerak aktif bagi manusia. Otot sebagai tempat melekatnya tulang. Kemudian otot dapat membesar, mengeras, memanjang, dan juga memendek. Nah, sistem kerjanya kita ini akan mengetahui ya. Di sini ada otot bisep dan juga
otot trisep. Nah, ketika menekuk, otot bisep kita memendek dan otot trisep memanjang. Sedangkan ketika kita meluruskan tangan itu sebaliknya ya, otot bisep memanjang dan otot trisep memendek. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari otot. Ada otot apa aja macamnya? Ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Salah satunya dari bentuknya. Jika otot polos, ujungnya runcing. Sedangkan lurik silindris memanjang dan jantung dia silindris memanjang dan bercabang. Sedangkan jumlah selnya kalau otot polos 1, kalau otot lurik banyak, kalau otot jantung lebih dari 1. Letaknya polos ada di tengah sel, kalau otot lurik ada di tepi sel dan otot jantung ada di pusat sel. Kemudian sistem kerjanya, kalau otot polos itu bekerja secara tidak sadar sama dengan otot jantung, sedangkan otot lurik dia bekerja secara sadar. Reaksinya otot polos sama dengan jantung dia lambat, sedangkan lurik dia cepat. Sedangkan gerakannya otot polos dan juga otot jantung dia tidak cepat lelah, sedangkan otot lurik dia cepat lelah. Letaknya otot polos itu pada sistem organ, contohnya pada sistem pencernaan kita. Sedangkan lurik melekat pada rangka, contohnya ada di tangan, kemudian ada di kaki, dan otot jantung adanya letaknya di jantung. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye, jangan bosan-bosan.